Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Kartini. Saya mahasiswa dari Kampus Horizon University Indonesia, semester 5 di jurusan S1 Sistem Informasi. Dan di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan tentang audit tata kelola sistem informasi marketing HubSpot menggunakan framework COVID 2019. Dan di sini kita dari kelompok 4. Yang pertama ada rekan saya atas nama Muhammad Fajar Ramadan, dan yang kedua ada saya sendiri atas nama Sarah Kartini. Ini untuk daftar isi dari PPT tersebut. Yang pertama, kita bakal bahas tentang deskripsi proyek, latar belakang, tujuan dan manfaat audit, planning COVID 2019, tingkat kapabilitas, tingkat kematangan, tahapan audit, visi dan misi, struktur organisasi, cascading, EGKAG, cascading AG ke GAMO, domain audit, Tachi chart, kuesioner EDM02, kuesioner AP14, pengumpulan data, perhitungan kuesioner, rekapitulasi kuesioner EDM02, rekapitulasi kuesioner AP14, analisis gap, kesimpulan dan saran, hasil audit, dan rekomendasi kesimpulan. Nah, di sini yang pertama saya bakal bahas tentang deskripsi project mata kuliah audit sistem informasi. Untuk latar belakangnya, sistem informasi berbasis web telah menjadi pilar penting bagi tim marketing dalam mengelola aktivitas pemasarannya. Marketing Universitas Horizon Indonesia sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi yang juga mengandalkan sistem informasi marketing untuk mendukung kegiatan promosi dan pengelolaan data calon mahasiswa baru. Namun, seringkali universitas menghadapi kendala dalam pemanfaatan potensi penuh dari sistem informasi yang dimilikinya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman terhadap kerangka kerja tata kelola TI yang baik, kurangnya sumber daya yang kompeten, data yang kurang akurat dan tidak konsisten. Bahkan perubahan kurikulum dan program studi yang cepat dapat menyebabkan sistem tidak lagi relevan dengan tujuan bisnis universitas. Untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan bahwa sistem informasi marketing dapat memberikan nilai tambah bagi kegiatan promosi dan pengelolaan data mahasiswa, diperlukan suatu evaluasi dan komprehensif COVID 2019 sebagai kerangka kerja tata kelola teknologi informasi yang diakui secara global dapat menjadi acuan yang tepat untuk melakukan audit terhadap sistem informasi marketing di Universitas Horizon Indonesia. Yang kedua, ada tujuan audit. Tujuannya yaitu mengevaluasi kesesuaian sistem informasi marketing dengan prinsip COVID 2019, mengidentifikasi celah gap antara praktik saat ini dengan praktik terbaik untuk menemukan area yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan untuk mengatasi masalah-masalah yang ditemukan dan meningkatkan kinerja sistem. Selanjutnya ada manfaat audit. Manfaat audit ada 4. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem. Yang kedua, meningkatkan kualitas data yang lebih akurat dan relevan. Yang ketiga, menguatkan keamanan sistem dengan menerapkan kontrol yang lebih baik. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pengguna sehingga merasa lebih mudah dan nyaman dalam menggunakan sistem. Selanjutnya ada planning. Nah, di COVID 2019 adalah kerangka kerja tata kelola dan manajemen teknologi informasi yang komprehensif dan diakui secara internasional. COVID 2019 digunakan sebagai acuan untuk mengukur tingkat kematangan tata kelola sistem informasi marketing di universitas dan mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan. Apakah sudah diimplementasikan atau dioperasikan sesuai dengan praktik terbaik yang diterapkan oleh COVID 2019 atau belum? COVID 2019 juga menyediakan kerangka kerja yang terdiri dari beberapa domain. Nah, di antaranya ada domain EDM, ada domain APO, ada domain BAI, ada domain DSS, dan domain MIR. Setiap domain tersebut memiliki tujuan kontrol yang spesifik yang harus dicapai oleh organisasi. Dengan menggunakan framework COVID 2019, organisasi dapat memetakan proses bisnisnya dengan tujuan kontrol yang relevan, mengidentifikasikan celah, dan menyusun rencana perbaikan yang dapat disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas organisasi tersebut.
Nah, selanjutnya di sini ada tingkat kapabilitas COVID 2019. Di sini ada tingkatannya. Yang pertama ada incomplete dari 0 sampai 0,49. Yang kedua ada perform dari 0,50 sampai 1,49. Yang kedua ada manage 1,50 sampai 2,49. Yang ketiga ada established dari 2,50 sampai 3,49. Yang keempat ada predictable dari 350 sampai 449. Yang kelima ada optimizing dari 450 sampai 500. Nah, ini untuk tingkat kematangan COVID 2019-nya. Nah, salah satu konsep penting dalam COVID 2019 adalah tingkat kematangan suatu proses atau praktik teknologi informasi. Tingkat kematangan ini diukur untuk naik ke level berikutnya dalam setiap proses teknologi informasi. Pada umumnya persyaratan bahwa suatu praktek untuk bisa lanjut ke tahap atau level berikutnya yaitu mencapai tingkat fully achieve dengan skala 85 sampai 100. Nah, ini ada tahapan audit. Ada beberapa tahapan audit. Yang pertama ada perencanaan yang terdiri dari identifikasi masalah, penentuan domain, pemetaan raci. Terus yang kedua ada observasi seperti wawancara dan menyebar kuesioner. Yang ketiga ada pelaporan seperti perhitungan kuesionernya, tingkat kapabilitasnya, dan analisis gap-nya. Yang ketiga ada perbaikan, yaitu rekomendasi dan evaluasi. Nah, ini adalah visi misi uh, yang ada di kampus atau Universitas Horizon Indonesia. Yang pertama adalah Making Life Better Through Education. Jadi visi dari Horizon itu adalah membuat hidup lebih baik melalui pendidikan. Misinya adalah melatih dan mendidik tenaga kesehatan Indonesia berkualitas tinggi, memberikan sumbangsi berupa pendidikan berkualitas bagi kaum muda Indonesia, baik dari kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Membentuk manusia Indonesia yang global dan mampu memberikan dampak secara lokal maupun global. Nah, next di sini ada struktur organisasi. Yang pertama di bidang marketing untuk struktur organisasinya yaitu tingkat yang paling tingginya itu ada manajer, lalu supervisor, dan ke leader. Nah, setelah dari leader itu dibagi lagi menjadi 4 staff. Staffnya itu beda-beda. Yang pertama ada staff sosial media marketing, yang kedua ada staff telemarketing, yang ketiga ada staff public relation, yang keempat ada staff content creator. Dan yang terakhir ada asisten. Biasanya untuk asisten ini dibutuhkan oleh telemarketing dan public relation. Nah, ini untuk cascading EG ke AG. Nah, ini untuk gambar cascading EG ke AG-nya yang sudah kami buat. Lalu selanjutnya ini ada hasil cascading EG ke AG-nya. Tujuan utama dari proses cascading ini, cascading EG ke AG ini adalah untuk memastikan bahwa semua aktivitas teknologi informasi selaras dengan tujuan bisnis secara keseluruhan. Setelah dilakukan analisis mendalam mengenai visi dan misi dari Universitas Horizon Indonesia, didapatkan 4 enterprise goals yang paling relevan dengan visi dan misi dari Universitas Horizon Indonesia dan juga beberapa penyelarasan yang tepat untuk memastikan tercapainya tujuan bisnis. Nah, di sini misalnya ada EG02 untuk AG-nya ada AG02 dan AG07. Yang kedua EG07 untuk AG-nya ada AG04 dan AG010 dan seterusnya. Oke, next. Di sini ada cascading AG ke Gamo-nya. Nah, ini untuk gambar cascading AG ke Gamo-nya yang sudah kami buat. Nah, ini untuk hasil cascading AG ke Gamo. Cascading AG ke Gamo dalam COVID 2019 bertujuan untuk menerjemahkan tujuan penyelarasan dari AG ke Gamo menjadi tujuan manajemen governance and management objective dari AG ke Gamo yang lebih spesifik dan operasional. Dari proses ini didapatkan beberapa domain yang relevan untuk digunakan dalam audit tata kelola sistem informasi marketing atau HubSpot Universitas Horizon Indonesia. Nah, di sini ada hasil atau domain yang kami pakai
berdasarkan hasil Cascading Enterprise Goal ke Alignment Goals dan Cascading Alignment Goals ke GAMO atau Governance and Management Objective, kami memilih dua domain sebagai berikut. Yang pertama ada EDM 02, yang kedua ada APO 14. Untuk EDM 02, kenapa kita memilih domain ini? Karena domain tersebut berfokus dalam memastikan bahwa investasi dalam teknologi informasi memberikan manfaat yang sesuai dengan yang diharapkan dalam konteks marketing Universitas Horizon Indonesia. Ini berarti memastikan bahwa sistem informasi marketing memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan jumlah mahasiswa baru, reputasi universitas, dan manfaat dari kegiatan marketing. Yang kedua ada APO 14. Kenapa kita memilih APO 14? Karena domain ini berfokus pada pengelolaan data secara efektif, termasuk pengumpulan, penyimpanan, pemanfaatan data untuk mendukung pengambilan keputusan yang merupakan aspek krusial dalam pengelolaan informasi Universitas Horizon Indonesia. Domain ini juga menjelaskan bagaimana konsistensi dan akurasi data memiliki peran penting dalam memastikan bahwa informasi yang sama tanpa adanya duplikasi di dalam sistem dan juga merupakan informasi yang sebenarnya atau aktual. Next. Nah, ini untuk Raci chartnya. Di sini kami memetakan tiap fungsional struktur marketing Universitas Horizon Indonesia dengan fungsional struktur COVID 2019 dan didapatkan hasil seperti gambar di atas. Nah, di sini manajer sebagai board, supervisor sebagai chief executive officer, leader sebagai chief information officer, staff sebagai data management function, dan asisten sebagai service manager. Next, nah ini untuk Raci chartnya. Yang pertama ada EDM 02. Pada domain EDM 02, Chief Information Officer memiliki peran responsible, yang artinya merekalah yang berhak untuk mengisi kuesioner terkait tata kelola teknologi informasi di domain EDM 02 dan bertanggung jawab atas tercapainya proses teknologi informasi dalam domain EDM 02. Nah, di sini yang memiliki peran responsibelnya yaitu ada Chief Executive Officer dan Chief Information Officer. Nah, di sini ada Raci chart APO 14. Pada domain APO 14, Data Management Function memiliki peran responsibel yang artinya mereka lah yang berhak untuk mengisi kuesioner terkait tata kelola teknologi informasi di domain APO 14 dan bertanggung jawab atas tercapainya proses teknologi informasi dalam domain APO 14 tersebut. Nah, di sini yang responsibel atau yang berhak mengisi kuesioner tersebut adalah di Data Management Function. Nah, di sini ada kuesioner IDM 02, Capability Level 2. Nah, untuk kuesionernya, di sini ada berbagai aktivitas. Untuk EDM 02 ini terdapat 6 aktivitas. Selanjutnya ada kuesioner EDM 02 Capability Level 3. Kalau yang tadi level 2, kalau yang ini level 3. Di sini untuk level 3 itu terdapat 9 aktivitas atau bisa disebut dengan 9 pertanyaan. Di sini ada kuesioner EDM 02 Capability Level 4. Di sini aktivitasnya ada 8. Lanjut, ini ada kuesioner EDM 02 Capability Level 5. Untuk ini kuesionernya hanya ada 2. Di sini ada juga kuesioner APO 14. Di sini untuk aktivitas APO 14-nya itu terdapat 17 aktivitas atau 17 pertanyaan. Ini ada kuesioner APO 14 Capability Level 3-nya itu terdapat 22 pertanyaan. Terus di sini ada kuesioner APO 14 untuk capability level 4-nya. Di sini ada 17 aktivitas atau 17 pertanyaan. Di sini ada kuesioner APO 14 untuk level 5-nya. Di sini ada 7 aktivitas atau 7 pertanyaan. Oke, nah untuk selanjutnya mungkin akan dilanjut oleh rekan saya, yaitu Muhammad Fajar Ramadan.
Oke, baik, terima kasih Silakan Sarah. Fajar. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Sarah, yaitu mengenai pengumpulan datanya. Oke, next. Nah, di sini untuk perhitungan kuesionernya, jadi di sini kami menggunakan skala Gatman. Jadi untuk skala Gatman itu jawabannya hanya ada dua nih, yaitu ya atau tidak aja dengan skor 0 sampai 1. Jika iya skornya 1, jika tidak maka skornya 0. Dan untuk setiap aktivitas subdomainnya itu, ini ada salah satu contoh dari responden kami ya. Jadi di sini kami masukkan salah satu contohnya. Jadi setelah mereka menjawab itu di total, misalnya ada 8 aktivitas ya di contoh ini nih. Di level 4 dengan subdomain EDM02 ya. Itu ada 8 aktivitas. Jadi di total itu dari 8 aktivitas si responden ini hanya menjawab 4. Maka untuk perhitungan itu 4 dibagi 8 dikali 100%, maka didapatkan capability levelnya 50%. Dan untuk menghitung kuesioner ini, rumusnya itu ada R1 ditambah R2 ditambah R KN sama dengan sigma CLI dibagi dengan sigma R. Untuk R1 sendiri, keterangannya itu nilai capability level dari responden 1. Kemudian untuk R2-nya itu nilai capability level dari responden 2. Lalu RKN-nya itu nilai capability level dari responden berikutnya jika ada ya. Kemudian untuk sigma CLI-nya itu total nilai capability level seluruh responden. Dan yang terakhir sigma R itu untuk jumlah respondennya. Oke, next. Nah, di sini ada rekapitulasi kuesioner EDM02 dengan capability level 2. Nah, pada tabel di atas memperlihatkan bahwa objektif proses EDM02, Ensure Benefit Delivery, pada sistem informasi marketing, atau hotspot ya, memiliki nilai tingkat kematangan sebesar 100%, yang artinya capability level berada pada level fully achieve dengan tingkat 80-100, maka dapat disimpulkan bahwa capability level objektif pada proses EDM02 pada sistem informasi marketing HubSpot memiliki status audit tercapai dan dilanjutkan kepada perhitungan capability level 3. Nah, bisa dilihat ya di gambarnya ya. Itu untuk level 2 itu ada dua responden. Yang pertama ada Mutiara Husnaili dan yang kedua ada Anita Nur Aini. Mereka menjawab sama-sama iya semua nih dengan totalnya kalau ditotal itu 100% ya. Oke, next. Nah, untuk rekapitulasi kuesioner di level 3 ini, itu sama seperti tadi ya. Mereka menjawab ya semua dengan total aktivitas ada 9 aktivitas di level 3 ini. Dan untuk level 3 ini, keterangannya itu untuk kematangannya ada di fully achieve dengan tingkat 80-100 juga. Dan disimpulkan bahwa objektif proses pada EDM02 ini memiliki status tercapai dan dilanjutkan kepada perhitungan capability level 4. Oke, next. Nah, kemudian untuk rekapitulasi kuesioner di capability level 4 ini, nah di atas juga dilihatkan nih di gambar nih, dari dua responden ini, untuk Mutiara Australia itu menjawab iya semua nih dengan total aktivitas sebanyak 8. Kemudian untuk responden 2 yaitu Anita Nuraini, dia hanya menjawab 4 dari total 8 aktivitas. Nah, jadi kalau dihitung totalnya dengan rumus yang tadi ya, R1 tambah R2, yaitu didapatkan angka 150 dan dibagi dengan jumlah respondennya. Jadi 150 itu dibagi 2, maka didapatkan hasil di capability level 4 ini sebesar 75%. Yang artinya status domain audit pada level 4 ini belum tercapai dan tidak dilanjutkan kepada perhitungan capability level 5. Seperti yang dijelaskan Sarah tadi ya, untuk lanjut ke level berikutnya itu harus mencapai fully achieve dengan tingkat 80-100 tadi. Oke, next. Nah, kemudian untuk rekapitulasi kuesioner di APO 14 dengan capability level 2, ya, oke di sini dilihatkan pada tabel di atas ya, bahwa objektif proses pada APO 14, Ensure Benefit Delivery, pada sistem informasi marketing, untuk APO 14 itu harusnya manage data ya, ada kesalahan sedikit. Kemudian untuk tingkat kematangannya yaitu sebesar 100%, yang artinya capability level pada level 2 ini telah mencapai fully achieve dengan tingkat 80-100. Dan untuk level objektif prosesnya dilanjutkan ke perhitungan di capability level 3. Oke, next. Nah, kemudian di level 3 ini juga bisa dilihat ya, itu untuk responden itu ada 10, mulai dari Hoirunisa, Azahra, Suci Mulyasari, Intan, sampai ke Suci Puji Lestari. Jadi totalnya ada 10 responden nih. Nah, dan untuk di level 3 ini memiliki nilai tingkat kematangan sebesar 98,57%, yang artinya capability level berada pada level fully achieve. Maka dapat disimpulkan bahwa capability level objektif proses pada APO 14 ini memiliki status audit tercapai dan dilanjutkan kepada perhitungan level 4. Nah, dapat dari mana sih angka 98,57 itu? Bisa dilihat ya di gambarnya itu.
Untuk Khairunisa dan Nazwa Zahira itu mereka tidak menjawab full 21 aktivitas nih. Untuk Khairunisa jawab 20 dari 21, yang artinya satu jawaban itu bernilai tidak ya, dengan skor 0. Kemudian untuk Nazwa Zahira juga, dia hanya menjawab 19, yang artinya dua jawaban itu nilainya tidak, dia menjawab tidak ya. Oke, kemudian untuk di level 4-nya ini, bisa dilihat untuk total nilai kematangannya itu sebesar 99,4%, yang artinya juga mencapai level fully achieve. Dan untuk perhitungan objektif prosesnya itu dilanjutkan ke capability level 5. Next. Nah, untuk di level 5 ini, nilai tingkat kematangannya itu dari seluruh total responden yaitu 79,9%, yang artinya capability level berada pada level largely achieved dengan skala 50 sampai 84. Dan belum mencapai pada level fully achieved nih, yang dapat disimpulkan bahwa capability level objective process pada APO 14 untuk sistem informasi marketing HubSpot berada di level 4 dengan status audit pada level 5 ini belum tercapai. Jadi untuk naik level tadi seperti yang sudah dibilang harus mencapai level fully achieved. Walaupun dia sudah largely achieved maka tidak akan dilanjutkan atau belum tercapai di level 5 ini. Jadi masih di level 4 untuk APO 14-nya. Oke, next. Nah, untuk analisis gap-nya ini ya, bisa dilihat untuk EDM 03 ini, as-is-nya atau yang saat ini nih, itu berada di level 3 capability levelnya. Kemudian to-be-nya yang diharapkannya itu di level 5, sehingga gap-nya itu, yaitu antara yang diharapkan dengan yang terjadi, yaitu sebesar 2. Nah, untuk keterangannya sendiri, yang pertama, kurangnya pemahaman karyawan yang mendalam atas teknologi informasi tentang bagaimana TI dapat mendukung strategi bisnis. Kemudian yang kedua, sistem informasi tidak efisien dengan banyaknya fitur yang kurang relevan dengan proses bisnis. Kemudian yang ketiga, tidak adanya mekanisme untuk mengevaluasi kinerja sistem informasi secara berkala. Lalu yang keempat, tidak adanya metrik yang jelas untuk mengukur keberhasilan strategi IT secara real time. Lalu untuk domain APO 14 sendiri, yang saat ini terjadi atau as-is-nya ya, itu berada di level 4, kemudian yang diharapkannya to be-nya itu level 5, dan gap-nya 1. Kemudian untuk keterangannya sendiri, yang pertama, kurangnya standar metadata yang jelas, membuat data sulit diintegrasikan dan digunakan secara konsisten. Kemudian keterangan yang keduanya itu tidak adanya istilah bisnis yang standar, menyebabkan inkonsistensi dalam definisi data. Lalu yang ketiga, tidak adanya meta model terintegrasi, yang membuat sulit untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Lalu untuk yang terakhir, kurangnya pemahaman tentang praktik terbaik dalam pengelolaan data. Oke, next. Nah, yang terakhir itu bagian kesimpulan dan saran. Next. Nah, untuk hasil dan rekomendasi auditnya bisa kita lihat. Untuk di EDM 02 itu capability-nya seperti yang tadi sudah saya jelaskan berada di level 3 dengan hasil auditnya kurangnya pemahaman karyawan yang mendalam. Lalu untuk rekomendasinya sendiri, yaitu yang pertama mengadakan workshop pelatihan bagi karyawan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan mereka yang selaras dengan strategi bisnis. Kemudian untuk hasil audit yang kedua, dari domain EDM 02, yaitu sistem informasi tidak efisien dengan banyaknya fitur yang kurang relevan. Lalu untuk solusinya sendiri atau rekomendasinya, yang kedua ya, yaitu secara berkala melakukan review terhadap portofolio investasi TI, serta analisis penggunaan sistem informasi dengan melakukan identifikasi fitur yang jarang digunakan untuk memastikannya tetap relevan. Lalu untuk hasil audit yang ketiga, yaitu tidak adanya mekanisme untuk mengevaluasi kinerja sistem informasi secara berkala. Untuk rekomendasinya atau solusinya atau perbaikannya ya, yaitu menetapkan metrik yang jelas untuk mengukur keberhasilan proyek TI dan manfaat bisnis yang dihasilkan. Kemudian hasil audit yang keempat yaitu data mahasiswa baru mungkin tidak lengkap atau tidak akurat dan atau tidak terintegrasi dengan sistem lain. Lalu untuk rekomendasinya yaitu mengevaluasi proses pengumpulan data mahasiswa baru mulai dari akurasi, kelengkapan, konsistensi, dan relevansi data dari awal pendaftaran hingga input data ke sistem. Kemudian untuk hasil audit APO 14-nya itu berada di capability level 4. Yang pertama, hasil auditnya itu kurangnya standar metadata yang jelas membuat data sulit diintegrasikan. Untuk rekomendasi perbaikannya, yang pertama, buat kamus data atau standar metadata yang jelas untuk mendefinisikan istilah bisnis dan teknik secara jelas dan mudah dipahami oleh seluruh organisasi. Kemudian hasil audit yang keduanya itu tidak adanya standar metadata yang jelas sehingga dapat menyebabkan inkonsistensi dalam data. Kemudian untuk rekomendasi perbaikan yang kedua yaitu gunakan alat atau teknologi untuk mengotomatisasikan proses pembaruan metadata sehingga mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi.
Lalu hasil audit yang ketiga dari APO 14 yaitu proses profiling data yang masih manual. Sangat memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan manusia atau human error ya. Kemudian untuk rekomendasi dari permasalahan yang ketiga ini yaitu gunakan alat profiling data otomatis yang dapat menghasilkan laporan secara real time atau near real time yang mendekati real time ya. Kemudian untuk hasil audit dari APO 14, ini yang keempatnya yaitu kurangnya pemahaman tentang praktik terbaik dalam pengelolaan data. Untuk rekomendasinya sendiri yaitu ikuti perkembangan terbaru dalam bidang pengelolaan data. Oke, next. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, dari pembahasan audit yang telah kami lakukan sejauh ini, yaitu hasil audit terhadap tujuan manajemen EDM 02 dan APO 14 menunjukkan adanya beberapa kelemahan dalam pengelolaan data dan informasi di Universitas Horizon Indonesia. Yang pertama, terkait dengan pemahaman karyawan mengenai peran TI dalam mendukung strategi bisnis, karyawan masih kurang memahami bagaimana TI dapat berkontribusi secara signifikan dalam mencapai tujuan universitas. Selain itu, sistem informasi yang ada belum optimal dan proses bisnis yang didukung belum efisien. Lalu yang kedua, terkait dengan kualitas data, standar metadata yang tidak jelas menyebabkan kesulitan dalam mengintegrasikan data dan memicu inkonsistensi data. Lalu untuk proses profiling data yang masih manual juga memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Kemudian rekomendasi yang diberikan bertujuan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, diantaranya adalah meningkatkan pemahaman karyawan tentang TI melalui pelatihan, melakukan evaluasi terhadap portofolio investasi teknologi informasi, serta mengembangkan mekanisme untuk mengevaluasi kinerja sistem informasi. Selain itu, universitas perlu juga menetapkan standar metadata yang jelas, mengotomatiskan proses profiling data, dan terus mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang pengelolaan data. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan kualitas data dan informasi di universitas dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian secara keseluruhan, hasil audit menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan pengelolaan data dan informasi di Universitas Horizon Indonesia. Dengan melakukan perbaikan-perbaikan yang disarankan, kami harapkan Universitas Horizon Indonesia dapat memanfaatkan teknologi informasi secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bisnisnya. Oke, next. Nah, mungkin sekian pembahasan dari saya. Saya kembalikan kepada Sarah. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Fajar atas penjelasannya. Segitu aja mungkin untuk penjelasan dari kami. Kami mohon undur diri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.